Selamat siang, saudara sekalian Tuhan Yesus. Kita akan jumpa kembali dalam acara Karedok khusus dengan doktrin. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Seperti biasa saya membawakan kedok ini dari Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai di Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai 26 ya, khusus mengenai Yusuf. Kejadian 29 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Nah, ini yang terakhir ya, Yusuf. Dahal sih memang Benyamin, tetapi karena Benyamin satu ayat dan Yusuf ini ada cukup banyak ayatnya, dan memang dari antara semua saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub, Yusuflah memang yang paling istimewa karena dialah yang dipakai Tuhan untuk memelihara kelangsungan hidup dari keturunan Yakub atau orang Israel. Katakan di sini, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, itu ya. Jadi seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Jadi walaupun sudah muda ya, pohon itu sangat subur, sangat aktif pertumbuhannya ya, sampai dia bisa dahan-dahannya tuh menaiki tembok. Artinya sejak masih muda ya, betul-betul pohon yang gambaran Yusuf ini sangat interaktif atau aktif untuk pertumbuhannya. Sama seperti sekarang ya. Dulu kita kalau mau menanam pohon buah-buahan untuk berbuah nunggu 4-5 tahun. Kalau sekarang enggak, di pot aja bisa berbuah gitu ya. Di pot bisa berbuah ya, karena beberapa cara penanaman yang lebih modern daripada zaman dulu ya. Di pot dia bisa menikmati buah. Nah, itulah Yusuf gambarannya, bahwa dia sangat interaktif sekali pertumbuhannya ya, walaupun masih muda tetapi sudah sangat aktif pertumbuhannya. Kemudian walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Nah, itu jadi walaupun terdesak ya nanti keturunan Yusuf itu, tetapi tetap keturunan Yusuf itu jauh lebih kuat ya, Efraim dan Manasye itu. Kemudian oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi ini membuktikan bahwa kenapa Yusuf dan keturunan itu sangat kuat, itu karena pelindungnya adalah Allahnya bapaknya ya, Allah Yakub ya, Tuhan maksudnya. Jadi digambarkan sebagai yang maha kuat dan gunung batu Israel itu ya. Jadi betul-betul pelindung dari Yusuf dan keturunan itu adalah betul-betul Allah yang maha kuat, Allahnya bapaknya itu. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau. Tuh, jadi diulang lagi 4 kali nih, diulang ya, bahwa kenapa ya Yusuf dan keturunan sampai begitu kuat ya, memang karena Allah yang melindungi Yusuf dan keturunannya. Jadi disebut Allah yang maha kuat,
gunung batu Israel, Allah ayahmu Allah Yakub, dan Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Aduh, ini berkatnya luar biasa, baik dari langit, dari samudera raya, bahkan digambarkan dari buah dada dan kandungan ya. Itu suatu hal yang membanggakan ya kalau orang mengandung itu. Jadi berkatnya betul-betul sangat berlimpah ya untuk Yusuf dan keturunannya. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang istimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi sepertinya berkat ini diambil semuanya oleh Yusuf. Semua hal yang baik, semua hal yang menyenangkan nanti itu semua dicurahkan kepada Yusuf. Nah, mengapa demikian? Ya itu tadi, karena Yusuf sejak muda tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia menderita, tetap setia kepada Tuhan. Dimanapun dia berada, tetap dia ada dalam Tuhan, baik susah ataupun senang, dan dia tidak pernah mendendam ya kepada saudara-saudaranya. Pantas kalau Tuhan memberkati Yusuf dan keturunannya. Jadi nggak sia-sia. Kalau kita setia kepada Tuhan, tidak akan sia-sia. Mungkin sepanjang pengalaman itu banyak yang menyakitkan, tetapi di mana ketika hal yang menyakitkan itu bisa lolos, tetap setia kepada Tuhan seperti Yusuf, akhirnya berkat itu tidak akan kemana-mana, tetap ada bersama-sama dengan Yusuf. Bahkan keturunannya, berkat itu seolah-olah dicurahkan semua kepada Yusuf dari Allah yang maha tinggi, dari Allah yang maha kuat, dari gunung batu Israel, dari Allahnya Yakub, dari langit, samudera raya, bahkan dari buah dada dan kandungan. Gambaran-gambaran semua itu adalah gambaran-gambaran berkat yang berasal dari satu sumber, yaitu berkat dari Tuhan. Nah, itulah, kalau kita juga bisa tetap setia kepada Tuhan, apapun keadaannya, waktu susah kita setia, waktu senang tetap setia, apalagi lebih susah tetap setia, berkat Tuhan juga akan mengikuti kita, sama seperti berkat Tuhan mengikuti Yusuf dan keturunannya. Baik, itu aja Karedok. Selamat siang, Tuhan memberkati.